Singkat cerita, kejadian itu terjadi pembacokan. Saya akui saya yang bacok. Ya, oleh karena kenapa? Mereka ya kalau menurut pendapat saya pribadi mereka ini hukum rimba yang ini kan kita merimba juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunbengkulu.com. Jadi saat ini kita berada di program Saksi Kata. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pembacokan oleh pedagang ayam terhadap seorang debt collector yang ada di kawasan Kelurahan Tanah Patah pada beberapa waktu yang lalu. Jadi terkait dengan kasus ini sendiri dapat saya ceritakan sedikit bahwa kronologi kejadian bermula pada saat sopir dari tukang ayam ini membawa mobil Luxio berwarna hitam dan kemudian dicegat oleh beberapa orang yang diduga adalah debt collector di kawasan Kelurahan Tanah Patah. Dan dari pencegatan tersebut dikabarkan bahwa rombongan debt collector ini sempat merampas kontak mobil milik dari sopir tersebut. Dan akibat kejadian tersebut, sopir tersebut menelpon Pak Tatang yang merupakan pemilik mobil dan juga pedagang ayam untuk datang ke lokasi tersebut. Dan mendapatkan informasi tersebut, Pak Tatang bersama dengan anaknya kemudian datang ke lokasi di TKP di Kelurahan Tanah Patah. Kemudian di sana terjadilah cekcok antara Pak Tatang dan juga rombongan debt collector tersebut. Dan terkait hal tersebut, Pak Tatang yang emosi kemudian mengambil sebilah pisau yang ada di mobil Luxio tersebut dan kemudian menebas salah satu oknum debt collector yang ada di TKP tersebut. Dan akibat kejadian tersebut, yang oknum debt collector tersebut salah satunya mengalami luka pada bagian punggung sebelah bawah. Dan atas kejadian itu sendiri, dari pihak debt collectornya juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Ratu Agung. Dan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian di Polsek Ratu Agung. Dan sebaliknya dari pihak Pak Tatang sendiri juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu terkait dugaan perampasan mobil. Waktu itu saya lagi motong ayam di pasar Minggu untuk isi langganan kan. Nah, terus anak saya dapat telepon bahwasanya mobil mobil dirampas oleh orang. Nah, terus dengan berhubung pekerjaan masih banyak, antaran ayam masih banyak, jadi kita bergegas menuju lokasi di mana unit kendaraan kita berada yang mau dirampas oleh, nggak tahu saya itu apa begal apa perampok. Kalau menurut saya itu saya anggap begal dengan perampok lah, karena bukan hak mereka, mereka mau menguasai. Ya. Jadi kita berangkat dari Pasar Minggu menggunakan motor ke sana atau pakai Ya, apa, motor, Pak? ya. Berdua dengan anak kita Anak, ya? ya. Nah, setelah tiba di sana seperti apa, Pak, kejadiannya? Setelah tiba di sana saya tanyakan kunci mobil dan supir saya itu masih berada di dalam mobil kuncinya. Mereka malahan bilang nggak tahu ini segala macam, malah dia tegak mungkin mau mencelakai saya sampai duluan. Ya, Berarti sempat terjadi cekcok setelah mempertanyakan soal keberadaan kunci mobil. ya, saya lihat di mobil nggak ada kunci lagi segala macam, sedangkan pisau pemotong ayam masih ada di sana. Ya. Nah, kita sontak mengambil pisau dan mengejar mereka seperti di rekaman CCTV itu. Saya tanya dulu kunci kontak mana. Nah, mereka bilang kenapa ini segala macam. Saya nggak tahu itu. Dan setelah kejadian itu baru kita mengambil pisau itu ya, Pak ya? Karena udah emosi atau seperti apa, Pak, kemarin kejadiannya, Pak? Ya, saya itu diambil pisau di mobil itu oleh karena saya lihat kunci kotak nggak ada lagi segala macam ya. Cuma ada ayam tinggal 3 kilo lagi di sana, kemudian parang itu. Saya ambil parang itu. Ya. Itu berarti mereka sempat melakukan kekerasan juga terhadap Bapak atau sopir Bapak ya? Iya. Marahan supir saya itu mungkin trauma, dia dibentak, ditarik baju, ditarik ini segala macam. Oh, artinya sempat ada penarikan baju, kemudian perampasan kotak mobil. Sempat diusir dari dalam mobil. Jadi hak mereka itu apa sih? Iya.
ini kata cerita kita pertama tadi, apakah mereka ini langsung masuk ke dalam mobil yang dikendarai sopir kita atau gimana cara mereka memberhentikan ya Pak? Setahu kita dari cerita anak buah kita di sopir itu. Mobil kita dibuntuti, Hmm. ya, terus disalib, terus diberhentikan, baru mereka tuh masuk mobil kita. Hmm. Udah maksa minta kunci kontak mobil kan, gitu. Masuk ke dalam mobil itu waktu itu berapa orang? Kalau dari cerita sopir kita. Kalau menurut keterangan sopir saya 2 di belakang, 1 di samping, ada 5 katanya. Ada 5 orang. Sementara yang satunya nunggu di samping kanan supir saya itu di luar. Nah, sampai dia bisa merampas kontak mobil tuh ceritanya seperti apa Pak? Kalau dari versi supir kita. Versi supir kita itu, kata supir kita itu, saya nggak tahu menahu masalah mobil katanya kan. Kalau ini langsung ke pasar Minggu aja sama bos saya. Nah, di sana nanti misalnya kalau di sini ini saya nggak tahu permasalahannya apa, ini segala macam apa. Nah, terus mungkin mereka ini akal-akalan kan. Nah, kayak mau gitu kan pergi ke pasar Minggu ini. Nah, setelah anak buah saya mau menghidupkan mobil itu, menghidupkan mobil, udah mau gerak pasang handle 1, kunci itu dirampas oleh yang di luar sebelah kanan tadi. Ya. Di sana terjadi perampasan kontak mobil. Ya, di sana terjadi yang kemudian perampasan kontak tidak dikembalikan lagi oleh tidak, mereka. Ya? langsung dibawa kabur. Namun karena takut mobil ini dibawa kabur mereka, sehingga sopir kita ini nggak mau turun dari mobil, langsung telepon kita. Ya, langsung telepon saya. Nah, ini Pak, setelah kejadian terjadi pembacokan itu kan mereka tuh lari tuh kalau direkam CCTV. Itu selanjutnya gimana Pak yang terjadi Pak? Ya, selanjutnya saya tetap di lokasi. Tetap di lokasi. Nah, dan rasanya teman-teman mereka juga banyak yang datang ke sana, ada 50 orang lebih itu. Tapi saya nggak juga lari. Ya. Soalnya karena saya mempertahankan hak saya yang ada di lokasi itu. Nah, kemudian datang ke aparat segala macam. Ya, siapa yang bawa mobil saya itu ke Polsek, nggak tahu saya. Apa anggota dari Polri? Atau siapa saya nggak tahu. Habis di sana lah. Saya udah di Polsek. Berarti sempat di BAP di Polsek setelah kejadian ya Pak ya? Diminta keterangan maksud saya? Diminta keterangan ya. Nah, usai kejadian itu kan kita sekarang udah membuat laporan juga nih, versi kita yaitu terkait dengan perampasan mobil ya di jalan. Itu apakah di hari yang sama atau gimana Pak ceritanya Pak? Beda. Di kejadian di tanggal 30, kita di tanggal 31 hari Jumat kalau nggak salah. Ya. Itu kita memutuskan untuk membuat laporan terkait dengan perampasan ya Pak? Perampasan ya. Sekarang untuk proses laporan kita sendiri, dari pantauan kita sejauh mana nih Pak? Sekarang? Belum ada ini. Ya. Yang sudah dimintai keterangan apakah sudah ada? Supir saya tadi. Atas nama siapa sebenarnya Pak? Atas nama Revaldo. Oh itu. Revaldo Saputra. Itu dia udah dimintai keterangan soal laporan dia. Berarti laporan ini atas nama sopirnya Bapak ya? Ya. Nah kalau dari laporan mereka nih, mereka kan melaporkan ke Polsek Ratu Agung terkait dengan dugaan pengeroyokan. Ya. Nah dari kita sendiri apa sudah dipanggil sebagai saksi atau seperti apa Pak dari Polseknya Pak? Sudah. Sudah 1 kali atau berapa kali Pak? 1 kali. Dimintai keterangan soal kejadian ya Pak ya? Ya. Nah Pak, soal mobil nih, ini kan mobil mereka menganggap mobil ini bermasalah ataupun menunggak angsuran. Dari kita sendiri seperti apa Pak? Ya dari kita sendiri sebenarnya sebenarnya kalau ada tunggakan juga kan bukan hak mereka untuk menghakimi untuk segala macam itu. Nah, malahan ada aja mobil orang yang udah lunas masih tarik. Ya. Jadi kita protesnya situ ya Pak ya? Iya. Kalau soal pembayaran mungkin kita nanti bakal melakukan penjelasan pembayaran juga sama mereka mau nunggak, mau belum bayar, mau ini kan nggak ada hak mereka. Kita kontrak aja nggak sama mereka kok. Nah. Jadi menurut kita ini lebih seperti premanisme jatuhnya Bukan Pak. premanisme lagi ini kalau menurut saya itu udah begal entah perampok lah kasarnya. Ya hak mereka itu segelintir pun nggak ada di sana. 5 rupiah juga uang mereka nggak ada di sana. Nah setelah kejadian ini dan sudah kita buat laporan ke polisi terkait dengan dugaan perampasan oleh oknum DC ini, harapan kita seperti apa Pak atas laporan kita Pak? Ya harapan saya ke depan yang berwenang di sini tolong dipublikasikan lebih luas lagi ke masyarakat bahwasannya
peraturannya ini, undang-undang ini, yang berhak narik mobil kendaraan itu apabila itu keputusan pengadilan inkrah, pengadilan baru berkuasa mengambil itu. Bukan orang-orang yang nggak tahu, nggak jelas ini yang ngambil, yang merampas. Nah, Atas tindakan laporan kita kepada polisi, harapan kita seperti apa? ya banyak-banyak publikasikan masalah, kita pintarkan masyarakatnya. Artinya Ya. kita ingin agar Ya. ada sosialisasi juga dari pihak Ya, aparat. diadakan sosialisasi ini. Ya, tentang masalah ini. Jangan di Indonesia ini masih ada hukum barbar itu. Karena udah masuk premanisme Ini ya. udah berarti, Pak. meresahkan ini. Ya. Oke. Udah sangat meresahkan. Kadang-kadang mereka sendiri ya yang mereka nggak tahu mereka anggota, tetap juga mereka paksa kadang-kadang. Oke, siap. Baik, dapat kami jelaskan ya, kemarin sore ya, memang ada kejadian dugaan pengeroyokan ya, di lokasinya yaitu di depan Somai Mandiri, Jalan M Sutoyo, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung. Ya, kejadian tersebut ya melibatkan keluarga di mana sebelum kejadian salah satu terduga pelaku menyampaikan ke kami bahwasanya yang bersangkutan kendaraannya dihentikan oleh sejumlah orang, yaitu korban salah satunya di sana ya. Dihentikan pas di TKP sehingga terjadilah cekcok mulut. Sekelompok orang tersebut berusaha mengambil kendaraan jenis Luxio warna hitam ya, yang dikendarai oleh salah satu terduga pelaku. Sehingga pada saat itu salah satu terduga pelaku tidak mau memberikan dan tetap berada di dalam mobil tersebut. Nah, dan pada saat itu yang bersangkutan menghubungi pemilik mobil, yaitu terduga pelaku 2 dan 3. Nah, sehingga begitu sampai di tempat terjadi keributan ya, salah satu dari sekelompok orang yang diduga akan mengambil mobil tersebut melakukan perlawanan dan terjadilah pengeroyokan ya, yang dilakukan oleh saudara TA, MA, dan BL. Nah, adapun korban dari kejadian ini yaitu saudara DA dan juga YN, ya, YN, di mana salah satu korban yaitu saudara DA mengalami luka bacok di punggung sebelah bawah akibat tebasan dari sebilah parang. Sedangkan YN mengalami luka ya, di kepala, diduga terkena benda tumpul. Nah, demikian. Itu proses tindak lanjutnya sekarang seperti apa, Nan? Nah, kemarin setelah kejadian korban memang langsung dilarikan ke rumah sakit, dan pada saat itu istri dari korban atas nama AN membuat laporan di Polsek Ratu Agung dan sejauh ini penanganannya kami sudah memeriksa pelapor ya, dan juga korban baru saja datang saat ini juga, barusan tadi sekitar pukul 12 siang ini baru datang ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan. Berikut juga saksi-saksi yang lain pada saat kejadian. Demikian.
Baik Tribuners, itulah tadi wawancara eksklusif kita bersama dengan Pak Tatang dan juga sedikit keterangan dari Polsek Ratu Agung terkait dengan kejadian ini. Saya Beta Misutra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.